Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pendengar Radio Persada FM dimanapun saudara berada, apapun aktivitas yang saudara saat ini lakukan dan bagaimanapun kondisi saudara saat ini. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik saudaraku sekalian, pertama-tama kami mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sebanyak-banyak nikmat yang kita syukuri, kami yakin bahwa masih banyak nikmat yang belum dapat kita syukuri. Untuk itu, sebelum kita mensyukuri nikmat itu, kita harus menyadari bahwa ada nikmat tersebut. Baik, saudaraku sekalian, kaitannya dengan hikmat, terdapat 3 nikmat yang barangkali saat ini sering kita abaikan atau bahkan tidak kita sadari bahwa itu adalah sebuah nikmat. Kita mungkin akan menyadarinya jika kita kehilangannya. Baik, yang pertama adalah nikmat sebagai manusia. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 disebutkan potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Artinya di sini bahwa kita sebagai manusia, anak cucu Adam ini merupakan sebuah nikmat yang awal, nikmat yang paling pokok gitu. Sebagai manusia tentu kita berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Jika kita manusia diberi tangan untuk bisa kita makan, diberi kaki untuk kita berjalan, dan tentunya adalah ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah kita memiliki kehendak. Jadi kalau makhluk lain misalkan malaikat itu hanya diberi sifat ketaatan, yang artinya malaikat itu tidak mungkin menyimpang dari perintah Allah, sedangkan lawannya dari malaikat adalah sifat kesetanan, yang dimana setan itu sifatnya adalah pembangkangan. Sedangkan kita manusia bisa memiliki keduanya. Jadi kita mungkin taat, mungkin juga membangkang. Nah, dengan kehendak kita menentukan. Nah, kehendak inilah yang ditentukan oleh hati kita, oleh kalbun kita. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa hati kita itu adalah raja. Jadi jika segumpal darah itu baik, maka seluruhnya akan baik. Jika segumpal darah itu buruk, maka semua amalan kita akan buruk. Yaitu adalah hati. Yang kedua selanjutnya adalah kalau yang pertama tadi adalah manusia, yang kedua adalah manusia muslim. Jadi sudah naik lagi. Jadi pertama manusia, yang kedua adalah manusia muslim dan beriman. Dalam Quran surah Yunus ayat 11, dalam Quran surat Yunus ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jika hari ini kita melihat bumi kita gitu, bahwa manusia yang dari seluruh total manusia yang ada di bumi itu hanya 24%-nya saja mengaku beragama Muslim atau mengaku beragama Islam. Jadi dari sekian miliar manusia yang ada di bumi hanya 24%-nya saja yang Muslim. Artinya di sini bahwa itu juga merupakan salah satu nikmat. Kaitannya dengan keimanan, saudara sekalian, bahwa kita hidup di zaman sekarang, kita hidup saat ini yang mana jauh dengan Nabi,
uh, dalam sebuah riwayat yang akan kami bacakan artinya saja, disebutkan bahwa keimanan kita hari ini itu keimanan yang istimewa. Baik, kami ulangi dari poin nomor 2. Jadi jika yang pertama tadi adalah manusia, yang kedua adalah manusia muslim. Seperti disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Artinya dari sekian miliar penduduk bumi, di mana hanya 24%-nya saja yang mengaku beragama Islam, itu pun atas izin Allah gitu. Dan belum tentu dari 24% yang mengaku Islam itu semuanya beriman. Namun kita sebagai orang yang sudah berislam harus meyakini keimanan kita. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah berbincang-bincang dengan sahabat yang kurang lebih kami bacakan. Artinya, satu waktu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui siapa yang paling mengagumkan imannya? Lantas para sahabat menjawab, imannya para malaikat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali menjawab, bagaimana para malaikat tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan perkaranya. Artinya malaikat itu sangat dekat dengan Allah, bahkan membawa malaikat tertentu memiliki tugas-tugas yang mulia. Salah satunya adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu Al-Quran. Lantas sahabat kembali menjawab, para nabi ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab kembali, bagaimana para nabi tidak beriman, sedang malaikat datang dari langit membawa wahyu untuk para nabi. Nah, kemudian sahabat bingung dan bertanya dan menjawab kembali, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah yang hidup dengan nabi gitu. Kemudian Rasulullah tidak membenarkan jawaban sahabat, namun memberikan jawaban terakhir, bahwa orang yang imannya istimewa, bahwa orang yang imannya mengagumkan itu ialah orang yang hidup jauh setelah Nabi Muhammad wafat, di mana orang tersebut tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, hanya mendengarkan kisahnya dan juga tidak bertemu dengan sahabat itu, namun meyakini bahwa kebenaran Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk atau pedoman kita. Itu artinya bahwa keimanan kita hari ini sebagai manusia yang jauh hidup dari Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan tersendiri. Meskipun jika kita bandingkan pun dari ibadah-ibadah harian kita, jika dibandingkan dengan sahabat, dengan para nabi, itu sangat jauh berbeda, sangat itu tadi poin nomor 2. Selanjutnya adalah poin nomor 3. Jika yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah manusia yang beriman, yang ketiga adalah manusia yang beriman yang tinggal di Indonesia. Jadi hari ini kita menyaksikan bersama bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan segala kemudahannya. Jika kita melihat saudara-saudara kita misalkan yang berada di Palestina, tentulah kita akan merasa semacam ngesak nih, kasihan kayak gitu. Kita berada di Indonesia, jauh dari Palestina, tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik. Kita hanya bisa membantu melalui harta, melalui doa kita. Ya. Di sana mau beribadah aja susah. Dan saat ini di bulan Ramadan, tentunya kesusahan itu bukan kesusahan, cobaan itu tentunya rasanya berlipat-lipat ganda. Akan tetapi jika kita melihat di sosial media, di berita-berita, mereka masih teguh dengan keimanan mereka. Tidak ada berita umat Muslim di Palestina murtad semua, itu tidak ada. Karena memang keimanan mereka sungguh-sungguh sudah tertangkap kokoh gitu dengan cobaan-cobaan yang ada. Atau barangkali yang dekat dengan kita,
barusan kemarin siang gitu, saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur yang terdampak bencana gempa, ataupun saudara kita yang berada di Demak dan sekitarnya yang terkena bencana banjir, tentulah tidak sama dengan kita yang saat ini mungkin berada di Solo Raya itu keadaannya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, di mana kita saat ini mampu dengan mudahnya mencari tempat yang bisa dibilang suci gitu untuk melakukan ibadah sholat dan sebagainya. Terus kita dapat mencari menu buka, menu sahur dengan leluasanya, berbeda dengan mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Jika kita tarik benang merahnya, saudara sekalian, bahwa kita saat ini Muslim yang tinggal di Indonesia, yang sekarang ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, baik bulan pengampunan, bulan kebaikan, bulan pendidikan dan sebagainya, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk beramal soleh. Kalau boleh kami analogikan bahwa kehidupan kita saat ini sebagai Muslim di bulan Ramadan itu seperti pegawai dan bosnya atau tuannya gitu. Dimana ketika pegawai mendapatkan sebuah pekerjaan, maka akan digaji. Dan ketika si pegawai ingin meminta tambahan gaji misalkan, artinya pegawai tersebut siap untuk diberikan pekerjaan tambahan. Dan inilah pekerjaan tambahan kita, saudara. Di bulan Ramadan sebagai seorang Muslim, kita diberi keutamaan ekstra ibadah yang merupakan gaji tambahan yang sudah Allah siapkan untuk kita jika kita siap untuk bekerja dengan ekstra time. Kita siap untuk beribadah lebih banyak. Dan inilah bentuk cinta Allah terhadap kita. Lantas, bagaimanakah bentuk cinta kita kepada Allah? Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan? Jika kita melihat masjid-masjid di sekitar kita, banyak hamba-hamba Allah yang tiap hari selalu bersedekah, memberikan takjil untuk kita berbuka puasa. Bukankah itu bentuk cinta mereka gitu? Ada juga saudara-saudara kita yang begitu kuatnya mendirikan sholat malam. Bahkan mereka targetkan satu malam 1 juz, ada juga yang satu malam 5 juz. Bukankah itu bentuk cinta mereka? Ada juga saudara-saudara kita yang begitu gesitnya, begitu sapetnya dalam bertadarus Al-Quran. Barangkali saat ini sudah ada dari saudara mendengar sekalian yang menghatamkan Al-Quran. Bukan untuk yang pertama, mungkin sudah yang kedua atau yang kesekian kalinya. Bukankah itu bentuk cinta kita? Lantas apa bentuk cinta kita ya? Di Ramadan hari yang ke-12 ini, mari kita ingat kembali 11 hari terakhir, 11 hari sejak Ramadan hari pertama sampai Ramadan hari 11. Amalan apa, ibadah apa yang sudah kita maksimalkan, yang sudah menjadi semacam bentuk cinta kita kepada Allah. Sadari, saudara sekalian, sadari di mana kondisi keimanan kita saat ini. Kalau boleh kami mengkategorikan gitu dalam kita melaksanakan amal ibadah, memang kita tidak sepenuhnya bisa langsung melaksanakan semua ibadah sunnah, ibadah maqdoh kita laksanakan semuanya. Tidak. Pertama, kita batasi ibadahnya. Dalam artian bukan kok ibadahnya dibatasi, akan tetapi Ramadan ini adalah ibadah maraton, ibadah maraton, di mana apa yang kita lakukan di awal sampai akhir bulan Ramadan itu minimal dalam tempo yang sama. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Jangan sampai seperti kita sprint gitu, kencang di awalnya saja, tapi di akhirnya sudah melempem gitu. Yang kedua adalah batasi kegiatan mubah kita. Sekiranya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita lakukan, kita stop dulu, kita tahan dulu, kita batasi dulu
untuk tidak kita lakukan, barangkali bisa kita teruskan di luar bulan Ramadan. Yang ketiga adalah jika kita sudah mampu rutinan melaksanakan ibadah-ibadah amal soleh, ibadah makhluk dan sebagainya, maka tinggal kita rutinkan, sehingga amalan-amalan yang kita push, kita tekan, kita maksimalkan di bulan Ramadan itu bisa kita bawa di luar bulan Ramadan. Tidak hanya terbatas saat Ramadan saja. Ramadan sergap darut, namun ketika lepas Ramadan sudah tidak sama sekali pegang Al-Quran, pegang mushaf. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, simpulannya adalah barangkali bentuk cinta kita saat ini, saudara sekalian, adalah bukan dalam bentuk pengamalan ibadah makhluk, bukan dalam bentuk amalan-amalan soleh, namun kita mampu menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ya, jadi meninggalkan perkara-perkara maksiat itu jauh lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah atau amal soleh. Terutama bagi kita para pemuda-pemudi muslim yang saat ini mendengarkan tausiah ini. Namun tentunya kita harus terus mengupgrade diri kita. Kita harus terus meningkatkan keimanan kita. Buktikan bahwa kita cinta Allah. Melalui apa? Melalui keimanan kita yang dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Gitu. Jadi kalau iman tanpa amal soleh itu kan bohong, imannya bohong. Sedangkan amal soleh tanpa keimanan itu akan tertolak. Jadi memang harus selaras antara iman dan amal soleh. Itu. Terakhir, saudaraku sekalian, di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan ini, kami mengutip, kalau tidak salah ini merupakan salah satu peribahasa bahasa Arab gitu, yang bunyinya man akhasaba tahayyara, barang siapa yang berada di tempat yang subur, ia bisa memilih. Man akhasaba tahayyara, barang siapa di tempat yang subur, ia menjadi bingung. Jadi anggaplah bulan Ramadan saat ini adalah suatu tempat yang subur, di mana ibadah-ibadah, kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh itu sangat terbuka luas, sangat sekali jalurnya, sangat banyak sekali kesempatannya. Di mana posisi kita sekarang? Menjadi orang yang sigap memilih amalan-amalan tadi, atau menjadi orang yang bingung mana yang mau didahulukan sehingga malah tidak dapat sama sekali. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bingung. Maka jika kita memang belum bisa mengambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Fokus di ibadah, peningkatan salah satu ibadah, entah pembenaran bacaan Al-Quran, belajar tahsin, ataupun kita rutinkan sholat-sholat sunnah yang muakkadah dan seterusnya. Insya Allah Ramadan itu akan selalu hadir, saudaraku sekalian. Kita saja yang mungkin tidak bisa menghadirinya lagi. Ramadan itu selalu istimewa. Barangkali kita saja yang menganggap istimewanya Ramadan itu adalah tentang buka bersama, tentang bukber. Khususnya adalah kita kaum muda-mudi gitu. Dan Ramadan itu selalu sama, datangnya selalu sama, kondisinya selalu sama. Barangkali yang membuat berbeda itu adalah pasang surut keimanan kita. Jangan sampai kita nanti menyesal, meskipun kita nanti pasti akan menyesal. Baik kita rajin beramal soleh ataupun kita naudzubillah beramal buruk, kita pasti menyesal. Bedanya, penyesalan orang yang rajin beramal soleh adalah di saat ada momen untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Misalkan dalam bulan Ramadan ini, kita hanya melakukan secukupnya. Sehingga kita akan menyesal, kenapa hanya mengambil porsi yang secukupnya untuk atau bahkan sedikit dari suatu kebaikan tersebut. Sedangkan penyesalan orang-orang yang beramal buruk adalah sudah jelas. Kenapa mereka memalingkan diri dari satu amal baik, malah memilih kepada amal yang buruk, sehingga dia menyesal kenapa tidak mau berperan dalam amal soleh tersebut.
Kesimpulannya adalah saudaraku sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini mari kita jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk membuktikan cinta kita kepada Allah melalui pengamalan-pengamalan ibadah harian kita ataupun amal-amalan soleh, baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Jangan sampai kita keluar bulan Ramadan menjadi orang yang merugi, yang artinya dalam hal ini kita tidak memaksimalkan tubuh kita, tidak memaksimalkan kesempatan kita, tidak memaksimalkan kondisi kita saat ini. Yang tadi di awal kami sampaikan, tiga nikmat yang barangkali kita lalaikan menjadi manusia muslim di Indonesia. Ini merupakan satu kondisi yang sangat ideal untuk kita beribadah semaksimalnya. Mungkin itu sedikit tausiah dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Bila ada yang dapat saudara ambil, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.